Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek saya yaitu tentang crashing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Hudil Ulum dengan NIM 23111070009. Kelas S1TE 07A. Di sini ada sebuah pertanyaan. Isikan jawaban pertanyaan isi pada lembar jawaban di bawah ini. Untuk menyelesaikan suatu proyek instalasi BTS diperlukan kegiatan sebagai berikut. Di sini terdapat aktivitas, predecessor, waktu normal, waktu crash, biaya normal, dan juga biaya crash. Untuk aktivitas A, predecessornya tidak ada karena sebagai aktivitas pertama. Kemudian dengan waktu normalnya yaitu 4 minggu, waktu crash 2 minggu, biaya normal 200 juta, biaya crash 250 juta. Aktivitas B, predecessornya aktivitas A, waktu normal 3 minggu, waktu crash 2 minggu, biaya normal 150 juta, biaya crash 250 juta. Aktivitas C, predecessornya aktivitas A, waktu normal 2 minggu, waktu crash 1 minggu, biaya normal 350 juta, biaya crash 450 juta. Aktivitas D, predecessornya aktivitas B, waktu normal 5 minggu, waktu crash 3 minggu, biaya normal 200 juta, biaya crash 240 juta. Aktivitas E, predecessornya aktivitas B dan juga aktivitas C, waktu normal 1 minggu, waktu crash 1 minggu, biaya normal 600 juta, biaya crash 650 juta. Kemudian ada aktivitas F, predecessornya aktivitas C, waktu normal 3 minggu, waktu crash 2 minggu, biaya normal 400 juta, biaya crash 400 juta. Kemudian ada aktivitas G, predecessornya aktivitas E dan juga aktivitas F. Waktu normalnya 4 minggu, waktu crash 2 minggu, biaya normal 200 juta, biaya crash 400 juta. Kemudian ada aktivitas G, predecessornya aktivitas D dan juga E, waktu normal 4 minggu, waktu crash 1 minggu, kemudian ada biaya normal 300 juta, biaya crash 300 juta. Kemudian yang terakhir ada aktivitas I, predecessornya aktivitas H dan juga aktivitas G, waktu normalnya 6 minggu, waktu crash 5 minggu, biaya normal 100 juta dan juga biaya crashnya 100 juta. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, gambarkan network diagram project-nya secara lengkap. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan bila semua aktivitas dalam keadaan normal, berapa lama proyek dapat diselesaikan dan berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang C, tentukan lintasan kritisnya. Kemudian yang keempat atau yang D, yaitu pertanyaan ada tentukan kelonggaran atau slack atau float setiap aktivitas. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan bila proyek ini diselesaikan lebih cepat 2 minggu. Dari soal nomor A, aktivitas mana yang sebaiknya diperpendek dan berapa biaya total yang dibutuhkan. Untuk network diagram project-nya di sini ada aktivitas A sebagai yang pertama karena tidak ada predecessornya. Kemudian ada aktivitas B, predecessornya aktivitas A, aktivitas C, predecessornya aktivitas A, kemudian ada aktivitas D, predecessornya aktivitas B, ada aktivitas E, predecessornya aktivitas B dan juga C, ada aktivitas F, predecessornya aktivitas C, kemudian ada aktivitas H, predecessornya aktivitas D dan juga E, kemudian di sini ada aktivitas G, predecessornya aktivitas E dan juga F. Kemudian yang terakhir ada aktivitas I, predecessornya yaitu aktivitas H dan juga B. Kemudian di sini kita untuk menghitung waktu normalnya kita perlu yang pertama yaitu hitung secara maju.
kita masukkan S yang pertama untuk aktivitas A, yaitu 0, kemudian kita masukkan durasi aktivitas A yaitu 4 minggu, sehingga eee, early start tambah dengan durasi dari aktivitas A yaitu 4 sehingga EF-nya yaitu 4. Kemudian nilai 4 ini kita masukkan ke aktivitas B dan juga aktivitas C. Yang pertama-tama kita hitung, untuk aktivitas B. Aktivitas B ini untuk durasinya yaitu 3 minggu, sehingga kita tambahkan nilai ES 4 ditambah dengan 3, 7. Kemudian untuk aktivitas C, kita tambahkan dengan 2 minggu untuk aktivitas C, sehingga hasilnya 4 sehingga hasilnya 6. Kemudian nilai 6 ini kita masukkan ke aktivitas F. 6 ini kita tambahkan nilai dari aktivitas F yaitu 3 sehingga hasilnya 9. Kemudian nilai 7 ini kita masukkan ke aktivitas D ditambah dengan nilai dari atau durasi dari aktivitas D 5 sehingga hasilnya 12. Kemudian untuk aktivitas E di sini karena terdapat 2 predecessor B dan juga C, maka kita ambil nilai yang paling tinggi. Di sini ada 7 dan juga 6, maka kita ambil nilai angka 7. Nilai angka 7 ini kita tambahkan dengan nilai durasi dari aktivitas E1 sehingga hasilnya 8. Kemudian kita hitung untuk aktivitas H. Aktivitas H sendiri ini terdapat 2 predecessor yaitu ada D dan juga E. Untuk D sendiri itu nilainya 12, kemudian E 8. Sehingga kita ambil nilai dari aktivitas D yaitu 12. Nilai 12 ini kita tambahkan dengan nilai durasi dari aktivitas H 4, itu hasilnya jadi 16. Kemudian kita hitung untuk aktivitas G. Aktivitas G sendiri predecessornya itu ada F dan juga E. Untuk aktivitas E sendiri itu nilainya 8 dan F itu 9. Karena kita ambil yang terbesar, maka kita ambil dari aktivitas F yaitu 9. Nilai 9 ini kita tambahkan dengan nilai durasi dari aktivitas G 4 sehingga hasilnya 13. Kemudian yang terakhir kita hitung aktivitas I. Aktivitas I di sini terdapat 2 predecessor yaitu H dan juga G. Untuk nilai H sendiri nilainya yaitu 16 dan juga G nilainya 13, sehingga kita ambil nilai yang terbesar yaitu aktivitas H yaitu 16. Kita masukkan ke sini dan kita tambahkan dengan nilai durasi dari aktivitas I sehingga hasilnya 22. Kemudian selanjutnya kita hitung mundur. Nilai 22 di sini kita dari EF. Nilai 22 dari EF kita masukkan ke LF atau last finish. Kemudian kita kurangi dengan nilai durasi aktivitas I 6 sehingga hasilnya 16. Nilai 16 di sini kita masukkan ke dalam aktivitas H dan juga G. Yang pertama kita hitung aktivitas H. 16 di sini kita kurangi dengan 4 sehingga hasilnya 12. Kemudian kita hitung aktivitas G. 16 di sini kita kurangi dengan 4 sehingga hasilnya 12. Kemudian nilai 12 ini kita masukkan ke dalam aktivitas F. Kemudian 12 di sini kita kurangi dengan 3 sehingga hasilnya 9. 12 dari aktivitas H di sini kita masukkan ke dalam aktivitas D. Kemudian kita kurangi dengan durasi aktivitas D yaitu 5 sehingga hasilnya 7. Untuk aktivitas E di sini karena ada aktivitas H dan juga G dan nilainya sama,
sama-sama 12, maka kita masukkan ke dalam sini, itu nilainya untuk aktivitas E yaitu 12, kemudian kita kurangi dengan durasi aktivitas E yaitu 1, sehingga hasilnya 11. Kemudian untuk menghitung aktivitas B, di sini kita karena terdapat 2 masukan dari aktivitas D dan juga E, maka kita ambil nilai yang paling kecil. Untuk aktivitas D yaitu 7 dan aktivitas E 11. Sehingga kita ambil dari nilai aktivitas D yaitu 7, kita masukkan ke aktivitas B. Kemudian 7 ini kita kurangi dengan 3 sehingga hasilnya 4. Kemudian kita hitung aktivitas C. Aktivitas C di sini terdapat 2 masukan yaitu E dan juga F. Untuk nilai E sendiri yaitu 11 dan juga F itu 9. Seperti pada aktivitas B di sini kita ambil nilai yang terkecil antara kedua aktivitas ini. Sehingga kita ambil aktivitas F itu 9, kita masukkan ke aktivitas C. Kemudian kita kurangi dengan 2 sehingga hasilnya 7. Kemudian untuk menghitung aktivitas A, kita ambil nilai yang terkecil antara aktivitas B dan juga C. Kita ambil yang terkecil itu sini ada 4 dan juga 7, sehingga kita ambil nilai yang paling kecil itu 4 dari aktivitas B. Kita masukkan ke sini itu. Kemudian 4 di sini kita kurangi dengan durasi aktivitas A 4 sehingga hasilnya 0. Dari perhitungan ini maka dapat disimpulkan untuk durasi normalnya yaitu sebanyak untuk durasi normalnya yaitu selama 22 minggu. Kemudian untuk mencari jalur kritisnya, kita perlu menghitung slack dari seluruh aktivitas. Untuk menghitung slack di sini kita cukup menghitungnya dengan cara nilai LS dikurangi nilai ES. Kita mulai dari aktivitas A. LS-nya itu 0 dikurangi dengan 0 sehingga hasilnya 0. Kemudian aktivitas B 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Aktivitas C 7 dikurangi dengan 4 hasilnya 3. Kemudian aktivitas D 7 dikurangi 7 hasilnya 0. Aktivitas E 11 dikurangi 7 hasilnya 4. Aktivitas F 9 dikurangi 6 hasilnya 3. Aktivitas G 12 dikurangi 9 hasilnya 3. Aktivitas H 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Aktivitas I 16 dikurangi 16 hasilnya 0. Dari sini kita bisa lihat untuk jalur kritisnya yaitu di mana nilai slacknya yaitu adalah 0, yaitu aktivitas A, B, D, H, dan juga I. Maka jalur kritisnya adalah A, B, D, H, I. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yaitu di sini di mana di sini minta proyek ini diselesaikan lebih cepat 2 minggu dari soal nomor A. Aktivitas mana yang sebaiknya diperpendek dan berapa biaya total yang dibutuhkan? Oke, kita hitung biaya normal terlebih dahulu. Kita jumlahkan mulai dari aktivitas untuk biaya normal aktivitas A hingga aktivitas I. Untuk hasilnya yaitu biaya normal yaitu sebesar 2.500 juta atau 2,5 miliar. Dengan durasi normal 22 minggu dan diminta untuk dipercepat sebanyak 2 minggu sehingga totalnya menjadi 20 minggu. Sebelumnya kita harus mencari biaya crash per minggu yaitu dengan cara biaya crash dikurangi biaya normal dibagi durasi normal
kurangi durasi crash. Di sini saya sudah menghitungnya untuk aktivitas A yaitu 25 juta, aktivitas B 100 juta, aktivitas D 20 juta, aktivitas H 0, aktivitas I juga 0. Dengan sisa waktu sebagai berikut. Karena jalur kritisnya yaitu A, B, D, H, I, maka kita percepat aktivitas yang ada di jalur kritisnya, di mana kita cari yang tercepat dan juga termurah. Karena di sini yang tercepat adalah aktivitas I dengan sisa waktu 1 minggu, maka kita kurangi yang di mana awalnya adalah 6 minggu, kita kurangi menjadi 1 hingga sisa 5 minggu. Kemudian karena baru kita kurangi 1 minggu, maka kita cari lagi aktivitas yang tercepat dan juga termurah. Di sini yaitu ada aktivitas H dengan biaya kelas per minggu 0 dengan sisa waktu 3 minggu. Jadi kita kurangi 1 minggu lagi dari aktivitas H sehingga yang awalnya 4 minggu menjadi 3 minggu. Sehingga kita total untuk jalur kritisnya yaitu menjadi 20 minggu. Kemudian setelah kita menemukan aktivitas mana yang dipercepat, kita hitung. Untuk cara menghitungnya yaitu biaya normal ditambah biaya crash per minggu. Untuk biaya normalnya di sini ada 2.500 juta atau 2,5 M ditambah karena biaya crash per minggu yaitu karena biaya crash per minggu. Untuk aktivitas I di sini 0, maka kita tambah dengan 0. Kemudian aktivitas H juga 0, kita tambah dengan 0, maka biaya start dipercepat yaitu 2.500 juta atau 2,5 miliar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.